Halo adik-adik sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Ini adalah hari-hari masih di dalam masa-masa Imlek. Dan kalian sudah merayakan Imlek mungkin ya. Ada yang sudah dapat angpau. Ini Lause juga dapat angpau. Nanti kita akan buka bersama-sama ya. Sekarang kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Oke? Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersekolah minggu kembali. Kami boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik seperti yang dikatakan tadi, kalian boleh melihat Lause membuka angpau Lause ya. Ini dari kemarin dapat belum dibuka ya. Belum sempet juga sih gitu. Berapa ya? Wah, 20.000 ya. Satu angpau lagi, 5.000 rupiah ya. Bersyukur ini dapat angpau, sedikit ataupun banyak. Bersyukur dan berterima kasih. Apakah angpau kalian jumlahnya lebih besar atau lebih kecil? Atau, Lause aku nggak dapat angpau karena hari ini tahun ini nggak kumpul-kumpul, nggak bertandang ke rumah saudara. Ya mungkin juga ya, karena masih masa pandemi dan Omikron yang sedang meningkat, kita mungkin di rumah saja. Tapi kita tetap bersyukur ya. Kenapa? Karena di masa-masa Imlek kita boleh sama-sama mengingat bahwa Tuhan itu bisa menciptakan berbagai suku bangsa yang ada di dunia ini ya. Ada berbagai macam suku bangsa, ada berbagai macam bentuk kayak warna rambut begitu ya, atau bentuk rambut, warna kulit, semuanya. Semua itu Tuhan ciptakan, tetapi kita semua satu dan kita semua dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Ayo. Mari semua kita naikkan lagu ini. Yuk, Yesus cinta semua anak. Benar. Ya. Tuhan Yesus mengarungi Karika, adik-adik di rumah dan semuanya. Yuk. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Lagi. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Sekarang kita mau nyanyi bahasa Mandarinnya. Ayo semua. Lagi. 耶稣喜爱我们小孩，世上所有的小孩，黄棕黄色黑白都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩，耶稣喜爱我们小孩，世上所有的小孩，黄棕黄色黑白都是耶稣心宝贝。耶稣喜爱世上所有的小孩，耶稣cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, kamu dan kamu dicinta Tuhan. Yeay. Ya, kita bersyukur ya.
Yesus cinta semua bangsa dan ada berbagai macam suku bangsa di dalam dunia ini. Dan juga kita bersyukur untuk Imlek menjadi suatu tradisi untuk kita bisa rayakan bersama-sama, menambah budaya yang ada di Indonesia. Adik-adik sekalian, kita akan sama-sama lihat untuk suatu tarian Imlek ya, untuk lebih membawa suasana Imlek pada hari ini. Mari kita lihat bersama.的烦恼没开就烟消，新的一年已来到，没有了悲伤，不再孤单，美好的日子在前方。新的衣裳穿得漂亮，欢欢喜喜来歌唱。你拿红包，我也拿红包，开开心心吃年糕。敲锣打鼓，快来起舞，家家户户好幸福。许个心愿，阖家团圆，福星高照满人间。新生的百年，张开笑脸，心想事成了不变，大家欢迎幸福年。乒砰砰砰，爆竹砰砰砰，锣鼓咚咚咚，带来新希望。乒砰砰砰，爆竹砰砰砰，锣鼓咚咚咚，今年好运到，恭喜恭喜恭喜，耶！岁岁平安，年年有余，健健康康，青春美丽。Everybody says 恭喜 ，Come on let's go celebrate。好运到来，幸福满怀，百万横财，一定会精彩。好运到来，幸福满怀，百万横财，一定会精彩。敲锣打鼓，快来起舞，家家户户好幸福。许一个心愿，阖家团圆，福星高照满人间。新生的百年，张开笑脸，心想事成了不变，大家欢迎幸福年。乒砰砰砰，爆竹砰砰砰，锣鼓咚咚咚，带来新希望。乒砰砰砰，爆竹砰砰砰，锣鼓咚咚咚，今年好运到，恭喜恭喜恭喜，耶！砰砰砰，爆竹砰砰砰，锣鼓咚咚咚，带来新希望。乒砰砰砰，爆竹砰砰砰，锣鼓咚咚咚，今年好运到，恭喜恭喜恭喜，耶！岁岁平安，年年有余，健健康康，青春美丽。好运到来，幸福满怀，百万横财，一定会精彩。好运到来，幸福满怀，百万横财，一定会精彩。 Nah adik-adik, apakah kalian kemarin ada yang ikut sama-sama merayakan Imlek? Ada yang ikut kayak pesta Imlek begitu, sama-sama berkumpul, makan bersama ya? Entah itu di dalam keluarga besar atau bertemu teman-teman, atau mungkin hanya tidak kemana-mana, di rumah saja hanya bersama dengan orang tua dan saudara-saudara di dalam keluarga sendiri. Itu tetap bisa kita merayakan, dan juga meskipun bukan istilahnya pesta besar, tapi kita juga bisa pesta kecil-kecilan begitu ya. Adik-adik, ada berbagai macam perayaan atau pesta ya, bukan hanya Imlek saja. Kalau dipikir, coba kalian pernah datang ke pesta apa aja? Pesta ulang tahun ya, atau pesta apa? Pesta pertunangan, pesta misalnya perayaan orang lulus dari sekolah ya, wisuda, atau juga pesta-pesta yang lain. Juga pesta pernikahan ya. Siapa pernah datang ke pesta pernikahan? Di pesta pernikahan kalian bisa lihat apa aja, ada apa aja di dalam sebuah pesta pernikahan. Pengantinnya ya, terus banyak makanan, minuman, buah-buahan ya. Makanan minuman apa yang pernah kalian lihat?
atau buah apa yang kalian pernah lihat? Jeruk? Anggur? Iya, ada bermacam-macam ya. Berbicara mengenai pesta dan berbicara mengenai minuman serta ada buah, tadi juga buah anggur ya. Loso ingat loh, di Alkitab ada cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menghadiri sebuah pesta, yaitu pesta pernikahan, dan ada hubungannya dengan anggur di sana. Kalian mau tahu? Mau? Yuk kita sama-sama ambil sikap berdoa sebentar. Kita mau mohon pimpinan Tuhan untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti, kami boleh melihat siapa Yesus, kami boleh makin mengenal, dan kami boleh makin cinta Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sama-sama simak dari Kisah Alkitab Yohanes pasal yang kedua. Yesus mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 1-11. Adik-adik, suatu hari di kota Kana di Galilea ada jamuan pernikahan. Ibu Yesus, Maria, ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pernikahan itu. Dan terjadi suatu hal yang tidak mereka sangka. Wah, anggurnya habis. Sementara tamu-tamu masih banyak datang. Mereka akan kita beri minum apa? Wah, adik-adik, mereka sungguh bingung. Dan ibu Yesus, Maria, berkata kepada Tuhan Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dan di situ ada 6 tempayan. Yesus berkata kemudian kepada pelayan itu, "Istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Lalu pemimpin pesta itu mencoba air itu yang sudah berubah menjadi anggur. Dan dia terkejut adik-adik, begitu enaknya rasa anggur tersebut. Nah adik-adik, kita lihat betapa ajaib kuasa Tuhan Yesus. Yesus mampu mengubah air menjadi anggur, memberikan mujizat dan menolong di dalam pernikahan di kota Kana yang kekurangan air anggur itu. Terpujilah nama Tuhan adik-adik. Adik-adik, sungguh luar biasa sekali ya kisah Alkitab yang kita dengar. Yesus waktu itu ada di sebuah jamuan pernikahan di kota mana? Betul, kota Kana ya. Dan kita melihat ketika mereka kehabisan anggur. Ya, waktu zaman dulu pernikahan mereka minum air anggur ya. Dan kita lihat ketika mereka kehabisan dan mulai kebingungan, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Adik-adik, wah, hebat ya, bagaimana lo gak bernyangka air bisa berubah menjadi anggur. Dan anggur itu bukan cuma air anggur biasa, tetapi rasanya enak sekali. Wah, luar biasa ya, kuasa Tuhan Yesus itu betul-betul nyata. Bisa gak kita melakukannya? Nggak bisa, Lauso juga nggak bisa ya. Tetapi apa yang tidak bisa bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan Yesus. Sebab dia adalah Tuhan. Adik-adik, kalau dipikir-pikir, bagaimana ya air bisa berubah menjadi anggur? Kalau pabrik-pabrik itu yang jual minuman anggur bagaimana sih? Apakah kalian tahu prosesnya? Bagaimana anggur itu dari tanaman anggur lalu berbuah, buah anggur, lalu bisa diproses menjadi minuman anggur yang dijual di toko-toko atau di supermarket lalu kita minum. Apakah prosesnya sama dengan yang dilakukan Tuhan Yesus? Mari kita lihat cara proses bagaimana membuat minuman anggur. Yuk. Buah anggur yang baik dipetik dari pohonnya. Memetik buah anggur dapat menggunakan mesin. Tetapi untuk hasil yang terbaik, para petani menggunakan tangan supaya tidak merusak buah anggur. Setelah itu, buah anggur dihancurkan
dan diambil airnya. Saat ini menghancurkan anggur menggunakan mesin karena selain mudah juga dapat menghasilkan air anggur yang lebih enak. Zaman dahulu buah anggur diinjak-injak sampai keluar airnya. Kemudian air anggur didiamkan. Proses ini namanya fermentasi supaya gula dan alkoholnya terbentuk. Ada yang menambahkan ragi pada proses ini. Fermentasi dilakukan selama 4 hari sampai 2 bulan. Wah, lama sekali ya. Setelah proses fermentasi selesai, maka dimulai proses pemisahan atau disaring. Lalu air anggur akan dipindahkan ke dalam tong kayu sehingga air anggur menjadi jernih dan bersih. Didiamkan kembali selama 1 tahun atau lebih. Kemudian air anggur dimasukkan ke dalam botol dan bisa diminum deh. Adik-adik, sungguh luar biasa ya. Kalau kita lihat proses pembuatan minuman anggur itu agak rumit juga ya. Maksudnya prosesnya melewati banyak hal. Ya, dari penanaman anggur, bagaimana anggur itu berbuah, lalu bagaimana dikelola ya, diperas sehingga menghasilkan keluar airnya. Lalu berbagai proses juga dengan mesin-mesin. Kalau di zaman sekarang lumayan ya, sudah canggih. Jadi ada mesin-mesin yang bisa membantu di dalam untuk pabrik-pabrik membuat minuman anggur tersebut ya. Tetapi zaman dulu ketika belum ada semua mesin dan pabrik-pabrik itu, pastilah semuanya dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dan pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tetapi adik-adik, kita lihat dari kisah Tuhan Yesus hari ini, luar biasa ya, bagaimana air berubah langsung loh menjadi anggur. Dan kita lihat itulah yang dinamakan mujizat. Iya, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kota Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Luar biasa adik-adik, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang kuasa super, bukan main-main. Tetapi karena dia sendiri adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Nah adik-adik, kalau kita lihat kira-kira sekarang ini apakah masih mungkin nggak sih mujizat terjadi? Menurut kalian bagaimana? Apakah mujizat masih bisa terjadi di zaman sekarang ini? Iya masih bisa ya. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan, dan Tuhan kita hidup, dan Tuhan kita tetap berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan mujizat itu akan ada selama apa? Dari kisah ini air menjadi anggur, kita juga tadi lihat ya, bagaimana ketika Ibu Maria datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Saatku belum tiba. Jadi mujizat itu akan terjadi adik-adik jika sesuai dengan waktu Tuhan. Dan tentu saja kita, apa yang harus kita lakukan ketika waktu Tuhan itu tiba? Ya, seperti pelayan-pelayan yang disuruh untuk mengisi air, ya, isilah tempayan-tempayan itu dengan air, ya. Mereka mungkin sibuk mengisi dengan air, tetapi mereka taat dan ada suatu tindakan ketika dikatakan ambillah air di tempayan-tempayan itu dan cobakan kepada pemimpin pesta untuk dirasa. Mungkin kalau mereka berpikir itu kan air yang kita ambil tadi dari sana ke situ ya, ke isi tempayan. Sekarang dari tempayan disuruh dicedok, dicobakan kepada pemimpin pesta. Itu kan cuma air. Tetapi ada ketaatan dan ada suatu tindakan. Itulah yang melahirkan mujizat menjadi nyata. Adik-adik, mungkin di dalam hari-hari yang kita alami, kita sekarang nggak butuh nih namanya, oh air anggur, aku butuh air menjadi anggur. Mungkin tidak begitu. Tetapi ada hal-hal lain lagi atau kesukaran-kesukaran yang kalian hadapi. Misalnya apa ya? Kalian, apakah ada orang tuanya yang suka bertengkar dan kalian sudah lama rindu untuk supaya orang tua bisa rukun? Kalian berdoakan terus, doakan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan
ada mujizat yang akan terjadi di dalam keluarga kita, ya. Atau mungkin kita lihat, masa pandemi ini membuat aku tidak bisa keluar rumah. Aku nggak bisa ketemu teman. Kemarin Imlek aku tidak bisa merayakan kumpul-kumpul bersama, begitu ya. Kita bawa kepada Tuhan. Akan ada mujizat yang terjadi. Karena Tuhan kita berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Oke adik-adik, Tuhan kita kuasanya sangat besar. Kuasanya sangat ajaib. Kita akan nyanyikan lagu berikut ini. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Yang lumpuh bisa jalan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Amin adik-adik ya, kuasa Tuhan Yesus yang amat ajaib di dalam kehidupan kita. Kita mau melihat satu ayat sebagai ayat hafalan kita dari Lukas 18 ayat 27. Lukas 18 ayat 27 dikatakan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sekali lagi ya, Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Adik-adik, apa yang tidak mungkin bagi kita? Mungkin kita mengalami suatu saat nanti ada halangan atau rintangan. Kita merasa nggak mungkin menghadapi. Berdoalah dan serahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Kuasa-Mu ajaib, Kuasa-Mu maha besar. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami senang menjadi anak-anak-Mu. Biarlah dalam hidup kami boleh hidup berkemenangan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Kami mau menghadapi segala halangan rintangan bersama dengan Tuhan. Karena Engkau memiliki kuasa yang ajaib. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Tuhan memberkati kalian semua. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan, Tuhan berkati. Kongsi, kongsi, kongsi ni ya, kongsi, kongsi, kongsi ni. Kasih Allah